saat ini di NTT masih tertinggi dengan angka 37,8%. Intervensi seperti apa untuk menurunkan dari angka 37,8% ke angka 14% dalam kurun waktu 2 tahun? Mohon penjelasan yang realistis dan terukur. Saya juga sepakat dengan Kepala BKKBN terkait dengan audiensi dengan Kementerian Kesehatan ya, yang dilakukan itu ada arahan untuk penyusunan Permenkes untuk memperkuat 1 desa 1 bidan dan 1 perawat ya. Ini sangat perlu karena memang SDM kesehatan sangat kurang, apalagi di daerah terpencil ya. Kadang-kadang di puskesmas saja terbatas, apalagi di pustu. Bahkan banyak pustu yang dibangun itu tidak berfungsi, malah menjadi kandang kambing, kandang ternak. Nah, ini perlu menjadi catatan penting ya. Kita harus mendorong Permenkes untuk memperkuat 1 desa 1 bidan dan 1 perawat. Dan yang terakhir, yang berikutnya tadi disampaikan Bu Ratu ya, untuk NTT kami terima kasih Bu, karena memang NTT masih 37,8% dan dalam waktu dekat Bapak Presiden akan berkunjung ke NTT. Ini kami intens untuk rapat dengan Pak Gubernur untuk koordinasi bagaimana bisa berkunjung ke salah satu wilayah yang ekstrim, entah itu di TPS atau di TTU atau di Sumba Barat Daya nanti kita. Ya siap. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 9, yang saya hormati Kepala BKKBN bersama seluruh jajaran, Dirjen Kesmas dan seluruh jajaran. Mungkin kali ini tidak banyak ya Pak Hasto ya, Bu Dirjen yang saya pertanyakan karena memang saya dari NTT. Ya, NTT angka stunting paling tinggi. Yang kedua, Sumba Barat Daya itu kampung saya, ya. Wilayah saya, dan itu angka stuntingnya paling tinggi mungkin di seluruh Indonesia ya, sehingga mungkin ya, tapi kebetulan saya beruntung tidak stunting ya, jadi mungkin biar lebih diperhatikan lah ya Pak Hasto ya dan Bu Dirjen. Baik, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tahun 2025 sampai 2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi. Artinya 10 tahun sebelum target Indonesia Emas pada tahun 2045, kondisi ini adalah sebuah peluang, tapi sebenarnya sebuah ancaman yang dapat menyeret lebih dalam angka kemiskinan di Indonesia. Puncak periode bonus demografi membutuhkan tenaga kerja terampil, tenaga kerja yang menguasai IT. Kemiskinan membuat kemampuan anak-anak keluarga miskin untuk mengakses teknologi sangat terbatas. Demikian pula bagi daerah-daerah dengan karakteristik terpencil seperti NTT, maka tantangannya semakin besar. Daya saing anak-anak di NTT tentu berbeda dengan anak-anak di Jawa, Bali, dan Sumatera. Ini seperti lingkaran kemiskinan. Pendidikan di NTT secara umum masih tertinggal dibandingkan di Pulau Jawa misalnya, sehingga SDM yang dihasilkan juga akan kalah bersaing dengan anak-anak di Jawa. Sehingga bonus demografi justru membuat anak-anak di daerah seperti NTT menjadi tereliminasi dan termarginal, kalah dalam persaingan. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan lebih memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan di daerah-daerah seperti NTT, Maluku, dan Papua. Pendidikan termasuk vokasional dan kesehatan harus mendapat porsi yang lebih besar dan lebih serius. Ya, harus ada keberpihakan. Stunting dapat dilihat sebagai sebab, tapi juga dilihat sebagai akibat. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas akibat latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk dan memberikan dampak buruk pada perkembangan fisik, mental, dan emosional, dan sulit diperbaiki pada usia lanjut, memiliki risiko besar untuk menderita penyakit menular maupun tidak tertular pada usia dewasa. Orang tua dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk memiliki risiko besar untuk melahirkan anak-anak yang stunting pula. Karena itu perlu dirumuskan langkah-langkah yang komprehensif dan radikal untuk memutuskan masalah stunting di Indonesia. Ya, kita bersyukur ada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting. Angka stunting secara nasional menunjukkan penurunan sebesar 33,3% dari 27,7% tahun 2019 dan menjadi 24,4% pada tahun 2021. Angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Dan pada slide hanya ditampilkan jumlah balita stunting per provinsi. Pertanyaannya, apakah Kemenkes dan BKKBN memiliki pemetaan data status gizi yang meliputi stunting, underweight, dan wasting di tingkat kecamatan dan desa?
karena keterbatasan informasi selalu menjadi kendala dalam menentukan sasaran program ke area yang lebih kecil. Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat. Yang kelima, Rencana Aksi Nasional Percepatan Stunting yaitu RANPASTI merupakan rencana teknis untuk merealisasikan percepatan penurunan stunting. Kemudian dibentuk tim percepatan penurunan stunting TPPS dari pusat sampai ke desa. Efektivitas dan efisiensi tim harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai terjadi operasional dan serapan anggaran lebih banyak dihabiskan tim, sedangkan tenaga kesehatan dan tenaga KB sebagai ujung tombak yang melakukan penanganan langsung di lapangan kurang mendapat perhatian. Berikutnya, saya hanya mengingatkan saja kepada Bapak Kepala BKN karena arahan Presiden RI agar prevalensi stunting harus diturunkan 3% tiap tahun. Data SSDI menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 24,4% di tahun 2021. Ya, kami juga berterima kasih atas komitmen Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi ya untuk menjadikan 100 kabupaten di Indonesia antara lain kabupaten saya Sumba Barat Daya menjadi prioritas penanganan stunting. Apalagi Presiden targetkan tahun 2024 menjadi 14%. Sebuah target yang sangat ambisius karena itu harus diikuti dengan langkah-langkah yang nyata dan terukur. Dan saya secara pribadi sebagai wakil rakyat dari NTT dan khususnya dari daerah pilot project saya siap mendukung ya apabila mungkin dalam pelaksanaan memang masyarakat dengan berbagai karakteristik komunikasi yang mungkin karena di sana masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah tentu ada beberapa kendala-kendala. Sebagai wakil rakyat saya siap setiap waktu kapanpun diminta untuk turun karena itu rakyat saya ya, dan saya berharap koordinasi ini tetap berjalan dan melekat fungsi pengawasan kami juga akan melakukan pengawasan sehingga apa menjadi target untuk pilot project ini bisa tercapai karena ini kan menjadi contoh bagi penanganan stunting untuk seluruh Indonesia. Berapa anggaran dan cakupan untuk program sanitasi, imunisasi dasar, keluarga berencana, pemenuhan air bersih, dan lain-lain. Menko bahkan berharap penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya akan menjadi model yang akan direplikasi di kabupaten lain di Indonesia. Dan terakhir, khusus untuk Kepala BKKBN, perlu dijelaskan seperti apa model dan pola pendekatan pada 100 kabupaten prioritas yang dimaksudkan. Lanjut kepada Ibu Dirjen Kesmas, dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN merupakan leading sektor dalam penanganan stunting. Seperti apa intervensi program dan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting pada 100 kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting dikaitkan strategi percepatan penurunan stunting yang disampaikan oleh BKKBN. Kedua, telah dijelaskan dalam paparan di atas bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dilakukan intervensi holistik untuk percepatan penurunan stunting yaitu intervensi spesifik, kontribusinya 30%. Penyebab langsung yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang berkontribusi 70% dilakukan di luar sektor kesehatan yaitu kerjasama dengan lintas sektor. Nah, pada kesempatan ini hanya fokus pada intervensi spesifik sebagai domain sektor kesehatan dengan target remaja putri dan ibu hamil ya sebelum lahir dan balita setelah lahir. Nah, untuk dapat mengcover target secara maksimal, maka sarana dan prasarana harus dipersiapkan dengan baik termasuk makanan, obat-obatan maupun SDM kesehatan. Pada ibu hamil dan balita rata 80% dan 90%. Data harus akurat. Target harus benar-benar dapat dijangkau oleh petugas kesehatan dan petugas KB. Dan ini menjadi tantangan tersendiri, ya, tantangan sangat spesifik untuk daerah-daerah di NTT dengan sarana transportasi dan penunjang untuk mengakses daerah-daerah terpencil. Kita hanya punya tahun ini dan tahun depan, yaitu tahun 2024 sudah mencapai angka 14% sesuai dengan harapan Presiden. Tapi saat ini di NTT masih tertinggi dengan angka 37,8%. Intervensi seperti apa untuk menurunkan dari angka 37,8% ke angka 14% dalam kurun waktu 2 tahun? Mohon penjelasan yang realistis dan terukur. Lanjut. Dalam slide kelima paparan Ibu Dirjen, Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi 37 ya, dilanjutkan dengan Sulawesi Barat dan selanjutnya.
di mana daerah tersebut juga memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi. Kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan, yang merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memperoleh gizi yang cukup. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi Kemenkes dan BKKBN dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses informasi pelayanan gizi? Perlu dibangunnya pelayanan gizi terpadu pada daerah-daerah yang memiliki tingkat stunting yang sangat tinggi. Lanjut, WHO menyebutkan salah satu masalah stunting disebabkan oleh tingginya pernikahan dini. Pernikahan usia di bawah 19 tahun banyak terjadi, utamanya di wilayah pedesaan. Banyak pelegalan pernikahan dini menimbulkan, pernikahan dini ya. Nah, bukankah usia legal dalam pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Nah, pihak mana yang perlu dikoordinasi serta ditindaklanjut terkait hal ini? Berikutnya, dalam upaya penanganan stunting, pemerintah telah menargetkan program penanganan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk memenuhi target tersebut merupakan sebuah tantangan besar di tengah pandemi ini. Terlebih lagi aktivitas posyandu yang kurang maksimal saat ini. Padahal posyandu merupakan tonggak utama memantau tumbuh kembang balita pada lingkup wilayah yang lebih kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak serta ibu hamil dan ibu menyusui dapat mengakses kembali layanan kesehatan dan gizi. Dan lanjut, perlu dikencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gerakan 1000 hari pertama kehidupan yang bertujuan mempercepat perbaikan gizi dalam pencegahan stunting, serta meminta pemerintah untuk memastikan semua program benar-benar menyasar di pihak yang paling membutuhkan sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan yang terakhir, saya juga sepakat dengan Kepala BKKBN terkait dengan audiensi dengan Kementerian Kesehatan ya, yang dilakukan itu ada arahan untuk penyusunan Permenkes untuk memperkuat 1 desa 1 bidan dan 1 perawat ya. Ini sangat perlu karena memang SDM kesehatan sangat kurang, apalagi di daerah terpencil ya. Kadang-kadang di puskesmas saja terbatas, apalagi di pustu. Bahkan banyak pustu yang dibangun itu tidak berfungsi, malah menjadi kandang kambing, kandang ternak. Nah, ini perlu menjadi catatan penting ya. Kita harus mendorong Permenkes untuk memperkuat 1 desa 1 bidan dan 1 perawat. Dan yang terakhir, kepada Pak Hasto, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan-kegiatan bersama mitra tahun 2021, dan juga saya harus memberikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Timur yang sangat kooperatif dan siap bekerja sama. Bahkan saya mengajak sampai di desa pun, sampai di daerah yang sangat terpinggir, beliau ikut hadir ya, dan beliau selalu hadir bersama-sama. Ini bentuk kerjasama yang baik ya, dan kalau perlu ke depan NTT perlu mendapat perhatian lebih lagi Pak, karena memang masih banyak sekali daerah-daerah belum terjangkau kegiatan-kegiatan BKKBN. Mungkin ini saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, berikutnya Pak Nur Yasin, bersiap-siap Ibu Dewi. Yang berikutnya tadi disampaikan Bu Ratu ya, untuk NTT kami terima kasih Bu, karena memang NTT masih 37,8% dan dalam waktu dekat Bapak Presiden akan berkunjung ke NTT. Ini kami intens untuk rapat dengan Pak Gubernur untuk koordinasi bagaimana bisa berkunjung ke salah satu wilayah yang ekstrim, entah itu di TTS atau di TTU atau di Sumba Barat Daya, nanti kita ya siap. Dan kalau tadi disampaikan Ibu, apakah ada data status gizi sampai tingkat desa, PK21 ini bisa menunjukkan keluarga berisiko tinggi stunting ya. Dan apa variabel-variabel keluarga berisiko tinggi stunting, kemarin sudah para profesor, para ahli keluarga, ahli stunting, ahli gizi ini menentukan variabel-variabelnya sehingga kita bisa menunjukkan itu. Makanya kerjasama dengan EPPGBM dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan saya kira penting sekali untuk mengintegrasikan antara temuan dari EPPGBM dari Posyandu kemudian dengan data yang diperoleh dari tim pendamping keluarga. Saya kira itu yang harus kita bangun bersama. Kalau tadi kita dari pusat sampai daerah ada tim percepatan penurunan stunting, ada masukan pada forum ini untuk supaya tidak efektif, jangan sampai nanti anggaran malah besarnya ada di tim percepatan stunting. Saya kira menjadi pesan kuat yang kami catat dalam hal ini, dan kami memang sudah memproporsikan, dan ini juga pesan dari Bapak Presiden tentunya, bahwa anggaran yang sampai ke sasaran itu harus lebih menjadi prioritas.
Tadi sudah saya singgung tentang masalah bagaimana mengatasi daerah yang terpencil untuk akses, katakanlah gizi. Tadi sebetulnya kita membuat dasar itu sebagai ke daerah terpencil pun harapan kami bisa dibentuk dasar itu dan kemudian bisa memberikan contoh di wilayah tersebut. Terkait anggaran, pimpinan kami tadi di depan ditanyakan, hari ini memang karena temanya bukan masalah anggaran, sehingga kami menyampaikan kebijakan-kebijakan, akan tetapi sedikit tadi saya singgung tentang anggaran. Sampai hari ini anggaran memang nanti dijanjikan sampai bulan Maret dari Bappenas untuk tagging, menandai mana-mana yang dialokasikan untuk stunting itu. Dan memang kemarin secara global masih tampak ada penurunan karena di situ tertulis 25 triliun, sedangkan sebelumnya ada 35 triliun karena ada refocusing. Namun demikian saya kira masih sangat memungkinkan adanya refocusing di beberapa kementerian lembaga yang diarahkan kepada sasaran yang lebih tepat. Kami punya tugas untuk mengoverlay atau mensuperinfoskan antara data BKKBN yang dari PK21 itu, kemudian data stunting, kemudian dengan adanya jamban, adanya air bersih, kemudian juga ada bantuan PKH. Ketika kita overlaykan, nanti akan muncul yang tidak beririsan. Yang itulah yang menjadi perhatian, karena yang tidak beririsan berarti belum terurus. Gitu. Nah itulah yang tugas kami, sehingga kami mengarahkan anggaran dari setelah kita mengoverlaykan data itu. Jadi saya kira menjadi tugas kami dan itu juga tugas